Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar IPS, yaitu KD 333 tema 4, ya, yaitu kita akan membahas tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di berbagai bidang di ruang lingkup ASEAN. Anak-anak, sebelum kita membahas hal tersebut, kita akan lihat dulu dasar-dasar kerjasama dari berbagai negara tersebut. Hal ini terjadi karena adanya globalisasi, ya. Apa sih globalisasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya dunia, ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan dunia internasional. Nah, makna dari globalisasi adalah cara pandang, cara berpikir, atau proses masuk ke ruang lingkup mendunia yang saling membutuhkan dengan tujuan sama, dengan cara mudah melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, tujuan dan cita-cita warganet dunia di era globalisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Nah, era globalisasi itu terjadi karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di masa globalisasi ini yaitu adalah bidang informasi dan komunikasi. Ini sangat penting sekali ya, dengan didukung dengan adanya internet, juga hubungan-hubungan internasional, ya, lokal sampai internasional itu berjalan lancar, maka informasi dan komunikasi di seluruh dunia ini sekarang lebih mudah, ya. Dan juga bidang transportasi, ya, dengan banyak ditemukannya alat transportasi yang semakin canggih, ya, ini bisa melintas antar negara, bahkan antar benua. Ini juga sangat mendukung sekali hal-hal kegiatan-kegiatan manusia di era globalisasi ini. Anak-anak, globalisasi membangun ketergantungan antar negara dan antar bangsa. Maka hal tersebut mendorong kerjasama antar negara di berbagai bidang. Ya, hal ini meliputi bidang pendidikan, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta di bidang ekonomi. Nah, adapun kerjasama antar negara tersebut itu dibedakan menjadi 3, yaitu antara lain adalah kerjasama yang bilateral. Apa sih kerjasama bilateral? Yaitu kerjasama yang diselenggarakan antara dua negara yang memiliki hubungan diplomatik dan keduanya sudah menandatangani persetujuan atau agreement, ya. Nah, contohnya itu misalnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Singapura, kerjasama keamanan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama urusan ibadah haji antara Indonesia dengan Arab Saudi, kerjasama pertanian antara Indonesia dengan Thailand, juga kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Nah, ini masih banyak sekali ya. Ini yang jelas dilaksanakan atau diselenggarakan oleh dua negara, ya, tidak hanya Indonesia saja. Ya, misalnya kalau ini kita contohnya pakai Indonesia karena kita bangsa Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau misalnya kerjasama antara Malaysia dengan Singapura saja itu juga bilateral, ya, dalam bidang-bidang tertentu. Ini masih banyak sekali contoh-contohnya kerjasama bilateral tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan
tertentu. Nah, contohnya kita lihat ASEAN. Nah, kita sudah pelajari dari sebelumnya ya. Jadi ASEAN itu adalah merupakan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kedua AFTA. Ini merupakan kerjasama ASEAN ya dalam hal kawasan perdagangan bebas. Ini negara-negara ASEAN untuk menanggulangi atau menghadapi perekonomian bebas global atau dunia. Negara-negara ASEAN pun juga bersepakat dengan adanya persetujuan kerjasama perdagangan bebas di Asia Tenggara ini. Nah, selanjutnya adalah APEC, ya, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, ini merupakan kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan benua Asia. Ya, tentu saja termasuk anggota-anggota ASEAN juga ya, dan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Ya. Selanjutnya adalah ASEAN Power Grid. Nah, ini merupakan kerjasama yang dalam hal penyediaan energi listrik atau proyek tentang energi listrik ya. Indonesia merupakan pengguna energi listrik yang besar sekali ya. Nah, ini juga diatur dan dibentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya ada contoh lain yaitu NAFTA ya. Itu merupakan kerjasama bidang ekonomi di negara-negara kawasan Amerika Utara yang beranggotakan dari 3 negara yaitu ada Kanada, United States atau Amerika Serikat dan Meksiko. Juga ada Liga Arab ya. Liga Arab ini merupakan kerjasama negara-negara di Arab sana atau di daerah Timur Tengah ya. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh saja, masih banyak sekali ya kerjasama yang bidang regional. Itu asal negara tersebut kerjasamanya di kawasan tertentu, ruang lingkup tertentu, itu berarti dikatakan kerjasama regional. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Nah, itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di seluruh dunia. Nah, kalau ini tidak ada batasan wilayah atau kawasan ya. Ini merupakan kerjasama oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah, contohnya pertama adalah United Nations. Ini merupakan organisasi PBB ya. Ini PBB ya, itu lambangnya. Ya, PBB merupakan organisasi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ini menangani dalam berbagai bidang. Nanti kita akan lihat beberapa bidang yang di bawah yang diawasi dan yang diurusi oleh PBB tersebut. Nah, antara lain adalah contohnya UNESCO. Nah, UNESCO itu merupakan organisasi di bawah naungan PBB yang mengatur masalah kebudayaan dunia atau menangani masalah kebudayaan dunia. Nah, terus UNHCR ya, ini juga merupakan organisasi di bawah naungan PBB yang menangani masalah pengungsi di dunia. Jadi ini sangat diperhatikan ya, pengungsi-pengungsi di seluruh dunia di berbagai negara ini karena terjadinya mungkin adanya mungkin perang saudara atau mungkin adanya kekacauan dan juga bencana alam dan hal lain yang menyebabkan terjadinya pengungsian. Ini juga dipantau dan juga diurusi oleh PBB melalui UNHCR ini. Selanjutnya ILO ya, International Labour Organization. Ini juga merupakan organisasi di bawah naungan PBB. Ini mengatur masalah buruh atau ketenaga kerja ya. Selanjutnya
WHO, World Health Organization. Ini tentu saja kalian sudah tahu ya, artinya yaitu organisasi juga di bawah naungan PBB yang menangani masalah kesehatan dunia. Ya. Nah, seperti contohnya sekarang adanya pandemi COVID ini di seluruh dunia, nah, semua ditangani ya dari segala macamnya, ya dari asalnya virus, cara penanganannya dan sebagainya itu ditangani oleh WHO dan juga diinformasikan ke seluruh dunia untuk hal tersebut, sehingga masyarakat dunia ini bisa tahu bagaimana cara menghadapi dan bagaimana cara menghindari agar tidak terpapar COVID-19 tersebut. Dan tidak hanya itu saja ya, banyak hal ya. Misalnya ada wabah penyakit yang lain dari dulu ya, itu juga ditangani oleh WHO ini. Selanjutnya, contoh lain yaitu adalah World Trade Organization. Nah, kalau tadi ada organisasi yang menangani masalah kawasan bebas perdagangan di Asia Tenggara, yaitu AFTA. Nah, kalau WTO ini merupakan organisasi internasional yang menangani masalah perdagangan di seluruh dunia. Nah, ini ya anak-anak merupakan contoh-contoh kerjasama multilateral. Selanjutnya anak-anak kita akan melihat arti penting globalisasi bagi bangsa Indonesia. Yaitu bangsa Indonesia itu dapat mengambil manfaat dari kemajuan bangsa atau negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Ya, contohnya saja teknologi dalam permesinan atau otomotif. Nah, Indonesia juga sudah banyak kerjasama dan juga mengambil manfaat dari hal-hal tersebut, sehingga di Indonesia pun juga banyak berdiri pabrik-pabrik otomotif. Begitu pula misalnya kemajuan bidang pertanian di Jepang, juga di Thailand atau di negara lain itu juga diterapkan untuk kemajuan para petani di Indonesia, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Banyak sekali, tidak hanya hal tersebut ya, contohnya saja penemuan komputer, televisi dan sebagainya itu juga karena yang asalnya dari luar negeri, dari negara lain, sekarang bisa diterapkan di Indonesia juga dan berguna untuk kemajuan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Nah, beberapa peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Nah, dalam hal ini masih Bapak sampaikan beberapa hal ya yang belum secara khusus. Nanti setelah pelajaran pertemuan ini, nanti kita pertemuan yang akan lanjut, kita akan bahas ya lebih detail bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Nah, ini peran Indonesia contohnya. Salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Nah, yang waktu itu juga ikut menandatangani deklarasi Bangkok yang terkenal dengan piagam Bangkok itu merupakan wujud atau bukti berdirinya ASEAN, menandatangani berdirinya ASEAN. Indonesia saat itu diwakili oleh Bapak Adam Malik. Nah, juga menjadi penyelenggara KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama itu diadakan di Bali. Selanjutnya adalah Indonesia juga merupakan tempat kantor sekretariat ASEAN, yaitu di Jakarta. Ya, kalian mungkin sudah mempelajari waktu di kelas 4 atau kelas 5 dulu ya, di mana itu letak kantor sekretariat ASEAN. Ya, kamu tidak jauh-jauh ya, kalau pasti Bapak yakin kamu tahu semuanya. Ya. Selanjutnya juga merupakan penggagas kawasan perdagangan bebas ASEAN, yaitu AFTA tadi ya. Itu merupakan gagasan dari bangsa Indonesia. Hal ini karena melihat adanya pasar bebas dunia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara ASEAN juga bersetuju untuk menangani masalah perdagangan bebas di ASEAN ini. Selanjutnya, memberi gagasan dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Nah, maka
Hal ini sangat penting yang untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, juga memprakarsai pertemuan untuk membahas masalah Kamboja ya, waktu itu terjadinya konflik di Kamboja ya. Ini dikenal dengan sebutan JIM ya, singkatan JIM atau Jakarta Informal Meeting ya. Jakarta Informal Meeting itu untuk membahas penanganan atau masalah yang terjadi konflik di Kamboja. Ya tidak ini saja ya, Indonesia sudah sering menjadi penengah atau pendamai beberapa permasalahan, contohnya terjadinya konflik di Filipina pun juga Indonesia pernah ikut ya sebagai mediator untuk mendamaikan dan menangani masalah konflik tersebut. Nah, selanjutnya memberi gagasan dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia ya, karena Indonesia melihat itu ya banyak sekali pelanggaran HAM di seluruh dunia, maka Indonesia mengusulkan ya untuk membentuk organisasi yang khusus yang untuk menangani masalah hak asasi manusia ini. Nah, selanjutnya Indonesia juga mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau sering disebut MEA gitu ya. Anak-anak, demikianlah beberapa hal yang peran Indonesia ini belum seluruhnya ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN ini dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya dan lain-lain. Juga pengaruh-pengaruh globalisasi baik negatif maupun positifnya bagi bangsa Indonesia. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Sekian. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Amin.